Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa zawji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa zawji wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kali ini mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup itu senantiasa dinamis, berkembang, sehingga hanya dengan pertolongan, bimbingan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia sepanjang sejarah manusia, sejak Nabi Adam sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sejatinya adalah agamanya satu, agamanya agama dari Allah, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sudah bertauhid dan mengimani Allah dengan sekuat mungkin, sebaik mungkin, selurus mungkin, seikhlas mungkin, maka harus diikuti dengan ketaatan kepada Allah dalam bentuk menjalani aneka macam syariat, kemudian tuntunan-tuntunan kehidupan itu. Sepanjang kehidupan manusia senantiasa memiliki problem. Problem apa? Problem keyakinan. Diutusnya para nabi, diutuskannya para nabi dan rasul yang bercambung dan bersambung itu pada dasarnya adalah meluruskan akidah, meluruskan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi hadir jaraknya ratusan tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja 670 tahun. 670 tahun itu sudah barang tentu dalam perjalanan tuntunan dan bimbingan hidup mesti ada sesuatu yang merusak, sesuatu yang mengurangi dan menghancurkan, sehingga dengan demikian terjadilah keyakinan akidah yang tidak murni lagi. Maka dengan hadirnya para nabi termasuk Nabi Muhammad adalah meluruskan kembali akidah, keyakinan, begitu pula bimbingan untuk beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian maka hadirnya Rasulullah ini adalah membimbing akhlak, membimbing akidah kita semuanya. Sudah barang tentu Nabi adalah teladan kita semuanya. Kembali kepada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa persaksian kita adalah keyakinan mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita mengakui dan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bimbingan Nabi ini dalam semua hal, bahwa Islam itu adalah agama yang menuntun bagaimana tentang akidah dan iman ini. Begitu pula menuntun tentang amaliyah, amal ibadah syariat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah adalah contoh terbaik sepanjang kehidupan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dengan meneladani, mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat duniawi dan ukhrawi. Kehadiran Nabi memang harus diteladani siapapun dan umat manapun dalam rentet kehidupan ini. Sehingga dengan demikian maka Nabi senantiasa wanti-wanti kepada kita semuanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Teladan kita semuanya sudah wafat, teladan kita sudah meninggal dunia, tetapi kita akan tetap selamat
tidak dalam kemungkaran, tidak dalam kesesatan sepanjang kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Keteladanan Rasulullah yang pertama adalah perlu bahwa melihat terus-menerus mengkaji sirah, perjalanan, sejarah, biografi Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah adalah manusia yang maksum, dijamin tidak memiliki kesalahan yang sedemikian rupa fatal dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bagian inilah yang terpenting kita meneladani bagaimana keyakinan dan percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kasih Allah. Dan yang kedua, Nabi dijamin masuk surga, dijamin aman dalam nantinya di akhirat. Tetapi Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita semuanya, beribadah semaksimal mungkin, siang dan malam. Bahkan istri beliau tersendiri mengatakan bahwa panjenengan sudah dijamin surga, sudah diampuni dosanya, tapi bagaimana panjenengan terus beribadah sampai kakinya bengkak sedemikian rupa? Maka apa jawab kata Rasul? Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Bahwa intinya ibadah itu didasari dengan kecintaan, mahabbah, dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian maka pintu masuk meneladani Rasul adalah iman kepada Allah dan iman kepada Kanjeng Nabi. Berikutnya adalah syukur dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian maka keteladanan yang kedua adalah keteladanan mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad dalam aneka macam ibadah. Ibadah ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ibadah khusus yang sudah dirancang oleh Allah dan Rasulnya dalam menjalani waktunya, bentuknya, macamnya. Kita harus ngikut tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tentu agar kita tahu bagaimana ibadah yang baik, terus belajar dan terus belajar. Yang kedua, mengimani dan meneladani Kanjeng Nabi berarti kita ikut bertanggung jawab bahwa hidup Nabi sepanjang hidupnya adalah berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka meneladani Nabi adalah juga meneladani bagaimana maksimalnya, optimalnya, kesungguhannya Nabi mendakwahkan Islam ini. Dalam Quran surat Al-Anfal 25, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Adalah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap fitnah dan bahaya, ujian dan aneka macam persoalan hidup. Kezaliman dan kezaliman tidak hanya menimpa kepada mereka yang berbuat zalim, yang melakukan kezaliman itu saja, tapi orang yang tidak ikut dan tidak tahu tentang apa yang kezaliman itu terjadi, bahkan tidak juga ikut menjalani, justru merasakan kezaliman itu, ketidakenaan itu, suasana tidak enak itu akibat dari pihak-pihak lain yang menjalani kezaliman. Sehingga dengan demikian maka care terhadap kerusakan, care terhadap kemungkaran perlu menjadi perhatian kita. Nabi senantiasa berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang simpatik, dengan cara yang sebaik-baiknya. Dakwah adalah mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengejek. Dakwah adalah menarik mereka ke jalan Allah, keluar dari kemungkaran menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nyelentik mereka sehingga mereka lari. Sehingga dakwah pun juga harus mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ayat 25 Al-Anfal tadi, hendaklah kita ikut enggak boleh tinggal diam di tengah masyarakat. Bahwa kalau kita tinggal diam kemudian tidak melakukan dakwah-dakwah biar orang lain saja, maka bukan itulah keteladanan kita kepada Kanjeng Nabi. Justru meneladani Kanjeng Nabi di tengah masyarakat, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka kita sebisa mungkin ikut berdakwah, mengantarkan Islam ini dengan sebaik-baiknya.
Matur nuwun, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang terbaik di tengah masyarakat kita. Ikut beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan dan terus memerintahkan dan terus mengembangkan kebaikan-kebaikan al-ma'ruf, dan juga menghadapi problem masyarakat kemungkaran perlu juga kita hadapi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Matur nuwun, wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.